Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum ayyuhat tullab min faslil mutawassit wa naltaqi ma'i marratan ukhra Muhammad Anugrah Lafwan wa fi hadhihi al-fursah sanata'allam an mawdu'in jadid ala wa huwa al-mafa'il al-mutlaq. Ya, selamat datang kepada semua peserta kelas mutawasid. Insya Allah pada hari ini, pada kesempatan kali ini, saufa nata'allam an maudu'in jadid. Kita akan belajar tentang materi yang baru. Apa itu? Al-mafa'il al-khamsah. Naam, al-mafa'il al-khamsah. Thayyib. Unzuru ila syasah. Silakan bisa dilihat di layar ya. Naam, al-mafa'il al-khamsah. Walakin qabla an nata'allam al-mafa'il al-khamsah, hayya nu'arrif awalan ma huwa al-mafa'il al-khamsah. Apa itu al-mafa'il al-khamsah? Ya, al-mafa'il al-khamsah adalah sebuah isim objek, ya, isim objek. Dan al-mafa'il khamsah ini ada 5 ya. Jadi maf'ulun khamsah ini ada 5, ada terdiri dari 5 bagian. Apa saja sih mafa'il khamsah itu? Al-awwal hunaka maf'ulun bih, ya. Al-mafa'il al-khamsah yang pertama hunaka maf'ulun bih, maf'ulun bih. Thayyib, ma makna maf'ulun bih? Maf'ulun bih adalah isi mansub yang dibaca nasab atau harokatnya fathah yang menjadi sasaran tindakan objek. Maka jelas sekali yang dimaksud maf'ulun bih menurut arti ialah isi mansub di mana posisinya menjadi sasaran tindakan si pelaku. Thayyib, jadi maf'ulun bih ini kalau dalam bahasa Indonesia seperti objek. Naam. Dhahab qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Nah, Al-Qur'an di sini sebagai objek dan harokatnya mansub atau fathah. Fa'idha huwa maf'ulun bih. Maka Al-Qur'ana di sini maf'ulun bih. Thayyib. Al-mafa'il atsani ya, mafa'il al-khamsah yang kedua adalah maf'ulun mutlaq. Ma huwa maf'ulun mutlaq? Maf'ulun mutlaq ialah isim atau kata benda yang dibaca nasab yang berada pada urutan yang ketiga dari tasrifannya fi'il. Maf'ul mutlaq juga isim yang dibaca nasab dan bertujuan untuk penegasan dan penjelasan serta jumlah perbuatannya. Jadi maf'ulun mutlaq ini gunanya nanti adalah untuk penegasan seperti yang ada di sini, untuk penjelasan jenis atau jumlah perbuatannya. Dan maf'ulun mutlaq ini nanti diambil dari masdar kata kerja yang di depan. Jadi tadi qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Nah, qara'a nanti dijadikan masdar. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana qira'atan. Nah, masdarnya nanti jadi nasab juga. Qira'atan. Maka itu nanti qira'atan di sini sebagai maf'ulun mutlaq. Baik. Ats-tsalits hunaka maf'ulun li ajli, ya. Al-mafa'il ats-tsalits hunaka maf'ulun li ajli. Ada maf'ulun li ajli. Ma huwa maf'ulun li ajli? Apa itu maf'ulun li ajli? Maf'ulun li ajli adalah isi masdar yang dibaca mansub untuk menunjukkan sebab atau motif terjadinya perbuatan. Bisa juga diartikan maf'ulun li ajli untuk menjawab untuk apa perbuatan ini dilakukan. Jadi berbeda dari maf'ulun bih atau maf'ul mutlak. Maf'ulun li ajli ini mansub juga, fathah juga, walakin tetapi dia mengandung makna untuk apa? Ya, misalkan seperti ini. Saya pergi ke kota untuk belajar, ya, untuk belajar. Nah, adhabu ilal Madinah, saya pergi ke kota, adhabu ilal Madinah. Nah, untuk belajar ini seharusnya lit ta'allum ya, harusnya pakai lit ta'allum. Cuma kalau maf'ulun mutlak linya dihilangin, nanti langsung ta'allumnya itu jadi mansub. Jadi ta'alluman langsung gitu. Adhabu ilal Madinah ta'alluman lil lughah al-arabiyyah, untuk belajar bahasa Arab. Ta'alluman lil lughah al-arabiyyah. Maka ta'alluman di sini mengandung makna untuk apa ya? Dan dia nanti harokatnya mansub dan ini yang dinamakan maf'ulun li ajli. Thayyib as-salis maf'ulun fih, maf'ulun laisa as-salis ar-rabi bal ar-rabi. Ialah isi mansub yang menyatakan tempat atau masa-masa terjadinya sebuah perbuatan atau pekerjaan. Maf'ulun fih ialah isi mansub yang menyatakan tempat atau masa-masa dalam misal di atas merupakan penjelasan waktu terjadinya sebuah perbuatan atau pekerjaan. Terjadinya suatu tindakan
Itu main bola. Jadi maf'ulun fi ini adalah bisa dikatakan dzaraf ya. Jadi kalau antum sudah belajar dzaraf maka sama saja dengan maf'ulun fi ya. Maf'ulun fi adalah nama tempat atau keadaan ya. Contohnya nah, qara'tu al-Qur'ana al-yauma, al-yauma. Nah, al-yauma di sini harokatnya mansub dan dia artinya hari ini, menunjukkan tentang masa. Nah, ini yang dinamakan maf'ulun fi. Jadi harokatnya mansub tanpa ada sebab sebelumnya. Kenapa kok bisa mansub? Karena dia masa, menunjukkan tentang waktu. Wal akhir maf'ulun ma'ah. Yang kelima adalah maf'ulun ma'ah, isim yang disebutkan untuk menjelaskan sesuatu yang menyertai proses terjadinya suatu peristiwa. Jadi maf'ulun ma'ah ini kalau kita mau menjadikan isim setelahnya menjadi maf'ulun ma'ah harus ada wa ya, wawul ma'iyah. Nanti misalkan astaiqidu minan naumi wa tagridat tuyur. Astaiqidu minan naumi wa tagridat tuyur. Astaiqidu minan naumi, saya bangun dari tidur, wa tagridat tuyur, dan burung itu sedang berkicau. Nah, ini kan burung ini pekerjaannya bareng dengan saya bangun tidur. Maka ini tagridat tuyur ini dinamakan maf'ulun ma'ah. Dan kalau misalkan kita ingin menjadikan maf'ulun ma'ah harus ada kalimat wa sebelumnya. Ya, atau wawul ma'iyah. Baik. Mubasyaratan ila tadbik, kita langsung masuk ke praktek. Tadi sudah saya jelaskan tentang pembagian mafa'il al-khamsah. Sekarang kita praktek ya. Al-awwal hunaka maf'ulun bih adalah isim yang dibaca nasab yang dikenai dengan pekerjaan. Contohnya atini al-fulusa. Berilah saya uang. Nah, al-fulus di sini sebagai objek ya. Yang namanya objek maf'ulun bih ini fathah atau nasab. Jadi atini al-fulusa. Contoh yang lain iftahna al-baba. Ini fi'lul amr ya, kata perintah. Bukalah pintu. Pintu sebagai objek, maka dia maf'ulun bih dan harokatnya mansub. Ya. Nadzifa hujratakuma, hujratakuma kadzalika min maf'ulun bih. Ada juga isyrobi al-labama, al-labana, minumlah susu. Susu sebagai objek. Minum apa? Minum susu. Nah, susu di sini sebagai objek. Yang namanya objek dalam bahasa Arab maf'ulun bih dan harokatnya al-labana, harokatnya mansub. Fathah. Ba'da aglikil bab, al-baba sebagai maf'ulun bih. Ash'ilu al-misbaha kadzalika min babi maf'ulun bih wa yunsabu al-isim fi dzalikal hal. Thayyib. Jadi ini adalah contoh dari maf'ulun bih. Selanjutnya maf'ulun mutlak. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya maf'ulun mutlak tujuannya ada 3 ya. Untuk takkid, untuk penguat, atau untuk penjelasan jumlah, atau untuk penjelas ya, penjelas sebuah pekerjaan. Ya, mubasharatan, al-misal. Contohnya, darasa at-talibu al-lughatal arabiyyah dirasatan jayyidatan. Nah, darasa at-talibu, darasa fi'il, at-talibu fa'il yang melakukan pekerjaan, al-lughah al-arabiyyah ini maf'ulun bih ya. Di bab sebelumnya kita belajar maf'ulun bih. Nah, dirosatan di sini sebagai maf'ulun mutlak, dirosatan jayyidatan. Nah, tujuannya buat apa? Ini libayani nau atau untuk menjelaskan pekerjaannya itu seperti apa. Dan maf'ulun mutlak masdarnya harus diambil dari kalimat depannya. Jadi di sini darosa berarti di sini harus dirosatan ya. Ini maf'ulun mutlak. Ada syarahal ustadu ad-darsa syarhan wuduhan. Ini juga maf'ulun mutlak. Syaraha fiilnya, nah masdarnya syarhan dan dia maf'ul mutlak tujuannya libayani nau, syarhan wuduh, menjelaskan sebuah bagaimana pekerjaan itu. Nimtu nauman amikon, kadzalika nauman di sini adalah maf'ulun mutlak, masdar dari nama yanamu, amikon. Takhortu katsiron, takalamtu jayyidan, akaltu katsiron jiddan, dan ini semuanya adalah maf'ulun mutlak. Baik, kita lanjut ke yang ketiga maf'ulun li ajlih. Maf'ulun li ajlih tadi berupa masdar dibaca nasab menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Jadi maf'ulun li ajlih ini harus mengandung kata untuk ya. Contohnya, yadhhabu at-tullabu ilal madrasati talaban lil ilmi ya. Yadhhabu at-tullabu, siswa pergi ilal madrasah ke sekolah untuk mencari ilmu. Nah, tolaban bahasa Arabnya mencari. Nah, kalau misalkan kita menjadikan maf'ulun mutlak
maf'ulun li ajlih kita mansubkan tolaban lil ilmi, dan tolaban ini adalah maf'ulun li ajlih karena mengandung makna untuk mencari ilmu, tolaban lil ilmi, atau sebenarnya kita kasih li tolabil ilmi juga bisa, tetapi kalau mau kita jadikan maf'ulun li ajlih harus li-nya itu dihilangin, habis itu yang li tolab masdarnya itu jadikan mansub tolaban lil ilmi. Berikutnya di contoh-contoh yang lainnya juga sama seperti itu. Dan terakhir ada maf'ulun fi atau dzaraf ya, dzaraf zaman, ada dzaraf makan. Jadi dzaraf terbagi menjadi dua, dzaraf zaman, dzaraf makan. Dzaraf zaman qabla, ba'da, al-yauma, dan masih banyak lagi, ada godan, ada sobahan, naharon, itu dzaraf zaman. Ada dzaraf makan juga, amama, waro'a, fauqa, tahta, baina, janiba. Unzuruhuna, lahiduhuna ayyuhal ikhwah, ya perhatikan sini. Ini adalah isim, qabla isim, ba'da isim, fauqa isim, amama isim, waro'a isim. Nah, isim, hukum asli sebuah isim adalah dhammah ya, seperti kitabun. Nah, kalau misalkan tanpa sebab kan kita bacanya kitabun, qalamun, dhammah. Nah, kenapa ini qabla? Kenapa ini baina? Kenapa kok ini tiba-tiba langsung fathah? Dalam bahasa Arab itu kalau kita ingin menjadikan fathah harus ada sebab. Seperti tadi ya, misalkan dia menjadi objek, dia fathah karena dia maf'ulun bi. Misalkan dia sebagai maf'ulun li ajli, dia fathah karena sebagai maf'ulun li ajli. Nah, untuk keterangan zaman dan keterangan makan ini bisa mansub tanpa sebab atau bisa berharokat fathah tanpa sebab. Dan ini yang dinamakan maf'ulun fi atau dzaraf. Jadi sekian pelajaran dari ana. Insya Allah akan ana jelaskan di Zoom untuk lebih detailnya lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.